IQ up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama saya Angga Jaya, mahasiswa S1 dari Prodi PAI. Di video kali ini saya akan mengajak kalian membahas sesuatu yang jadi fondasi cara kita belajar, yaitu peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Berdasarkan referensi yang telah saya pelajari, ternyata filsafat dan pendidikan itu ibarat dua sisi koin yang saling melengkapi. Poin pertama, filsafat ilmu sebagai pengawas dan penguat ilmu pendidikan. Pertama, filsafat ilmu itu mengawasi dan memperkuat pendidikan. Dulu, sebelum filsafat berkembang, pola pikir manusia sering didasarkan atas mitos. Tapi berkat filsafat ilmu, kita punya pola pikir yang rasional, logis, kemudian empiris. Dalam pendidikan, filsafat ilmu itu ibarat pemandu sekaligus pengawas. Dia memastikan ilmu pendidikan yang kita pelajari dan metode yang kita pakai itu ilmiah, bukan hanya asal tebak atau istilahnya nanti kalau kita begini nanti seperti ini tanpa dasar. Dengan berkembangnya ilmu filsafat dan penggunaannya, hasilnya pendidikan kita jadi lebih sistematis dan bisa dipertanggungjawabkan. Poin 2. Hubungan timbal balik pendidikan memperkuat filsafat. Hubungan ini ternyata tidak cuma satu arah. Hubungan mereka itu timbal balik. Pendidikan yang bermakna dan bernilai ternyata juga turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Kenapa bisa begitu? Karena pendidikan mencetak manusia, ilmuwan, dan generasi yang kritis. Kalau pendidikannya bagus, orang-orang akan berpikir rasional dan merefleksikan kehidupannya. Ya, akan direfleksikan dalam kehidupannya. Pemikiran kritis dari hasil pendidikan inilah yang nantinya melahirkan teori-teori dan paradigma filsafat baru, apalagi untuk menghadapi tantangan di zaman modern ini. Poin ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Seperti saat ada persoalan di dunia pendidikan, filsafat ilmu ini sering sekali dipakai sebagai pisau analisis. Maksudnya, filsafat bisa membedah masalah pendidikan pakai 3 sisi, yaitu ontologi, ya kan? Kemudian ada epistemologi, kemudian ada aksiologi. Kita mulai bahas dari ontologi. Apa? Membedah hakikat. Misalnya, apa sih sebenarnya hakikat anak didik itu? Oh, mereka manusia yang punya potensi akal. Kemudian berlanjut ke epistemologi, bagaimana membedah metodologi, bagaimana sih cara mengajar yang benar. Di sini masuk pendekatan ilmiah, kuantitatif, kualitatif, atau konstruktivisme. Kemudian yang ketiga, aksiologi. Untuk apa? Membedah nilai dan manfaat. Apa sih gunanya pendidikan ini buat siswa atau yang lebih luas itu masyarakat. Dengan 3 pisau analisis ini, pendidikan tidak akan pernah kehilangan arah atau tujuan. Contoh konkret dalam praktik pendidikan, biar lebih terbayang, saya berikan contoh konkretnya dalam penyusunan kurikulum atau proses pembelajaran. Misalnya kurikulum merdeka secara epistemologi, kurikulum ini menggunakan pendekatan konstruktivisme, ya,
konstruktivisme. Siswa tidak cuma pasif dengerin ceramah, ya kan, gurunya ceramah, muridnya tidur, tapi diajak membangun pengetahuannya sendiri lewat proyek nyata. Nah, disinilah potensi mereka digali karena mereka punya cara tersendiri. Misal, si A memakai cara E untuk menyelesaikan masalah, sedangkan si B menggunakan cara F untuk memecahkan masalah. Lalu, secara aksiologi, nilai atau tujuan pembelajaran ini sangat sejalan dengan pragmatisme, yaitu ilmu yang diajarkan di sekolah harus punya nilai guna praktis dan bermanfaat langsung untuk siswa saat terjun ke masyarakat, sekaligus membentuk karakter profil pelajar yang berbudi pekerti dan berpancasila. Kesimpulannya, filsafat memberikan jalan dan cara berpikir yang benar, sementara pendidikan mencetak manusia yang akan terus menjalankan proses berpikir tersebut. Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat buat kita semua, ya, bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. IQ Up.